are my cookies, sweet like lollipops. Fresh in the morning, welcome. Halo sahabat Spoiler Boy. Di video kali ini Spoiler Boy akan membahas sejarah terciptanya tato di kepala draken. Nah, bagaimana ceritanya? Simak terus kan. Malam itu terlihat Draken dan Mitsuya sedang berjejer naik motor bersama. Saat itu Mitsuya berkata, sepertinya konflik yang mengerikan akan terjadi saat tahun baru. Draken pun menjawab, jika memang terjadi, kita cuma perlu bergabung sebagai naga kembar Tauman. Mitsuya sepertinya kebingungan mendengar ucapan Draken tentang naga kembar. Draken hanya tersenyum sambil berkata, membawa kenangan lama ya. Nampaknya Mitsuya dibuat mengingat kembali masa-masa saat pertama kali bertemu dengan Draken. Ternyata ya kan, saat itu Draken lebih dulu mengenal Mitsuya sebelum bertemu dengan Maiki. Mendengar cerita Mitsuya, Draken pun mengajak Mitsuya kembali ke tempat di mana mereka dulu bertemu. Di situ terlihat lukisan besar menempel di dinding. Lukisan yang bentuknya sama dengan tato Draken. Sepertinya lukisan di dinding itu milik Mitsuya ya kan? Karya Mitsuya dulu saat masih bocil. Pertemuan mereka dimulai waktu Mitsuya sedang melukis gambarnya di dinding. Draken yang sedang makan karubidon tepat di belakang Mitsuya berkata, "Hei, itu keren sekali. Apa itu? Seekor naga?" Mitsuya pun kaget melihat Draken di belakang dia. Waktu itu Draken belum bertato di kepalanya. Dia hanya memakai anting saja. Dengan polosnya Draken menawari Mitsuya karubidon yang dia makan. Apa itu karubidon kan? Ya, makanan daging yang populer di Jepang, biasa disuguhkan dengan nasi. Oke, lanjut. Tanpa berpikir panjang, Mitsuya melahapnya sampai habis hingga Draken dibuatnya terkejut. Mitsuya menjelaskan kalau dia belum makan dari pagi. Draken pun hanya nyengir sambil berkata, logo ini akan jadi milikku. Aku akan mengambil ini sebagai bayaran untuk karubidon. Oke. Mitsuya terlihat heran dengan perkataan Draken. Ya, Draken meminta gambar naga itu sebagai ganti makanannya. Pertemuan mereka tidak selesai begitu saja. Draken mengajak Mitsuya untuk mampir ke rumahnya. Setelah sampai di tempat Draken, Mitsuya dibuat kaget. Ternyata Draken hidup bersama mbak-mbak semok dan cantik. Hahaha. Nampaknya Draken sangat populer di kalangan mbak-mbak. Sepertinya kan sedari kecil Draken hidup di situ.
Mitsuya berkata kalau Draken sangat beruntung karena mendapat kasih sayang banyak mbak-mbak. Sedang Mitsuya tidak mendapatkan itu di rumahnya. Orang tua Mitsuya selalu sibuk hingga dia harus menjaga adik-adiknya setiap dia selesai sekolah. Mitsuya berpikir kalau dia akan senang jika tinggal di sini. Namun bagi mbak-mbak, tempat seperti ini tidak baik untuk hidup anak kecil. Akan tahulah tempat mbak-mbak semok sama mas-mas buaya. Hahaha. Yang akhirnya Mitsuya disuruh pulang oleh mbak-mbak cantik. Kemudian mereka pun berjalan keluar. Di tengah jalan Draken berkata, "Apa kau suka masakan ibumu?" Mitsuya menjawab kalau dia tidak suka masakan ibunya, justru membenci masakannya karena ibunya jarang memasak, dan bagi Mitsuya masakan ibunya itu tidaklah enak. Draken berkata itu bagus, tapi jangan salah paham ya kan. Perkataan Draken bukan untuk mendukung Mitsuya membenci masakan ibunya, tapi beruntung Mitsuya masih bisa mengatakan itu. Draken sendiri tidak bisa berkata seperti itu karena dia sudah tidak punya orang tua. Ya, itu juga terlihat waktu di rumah Draken, hanya terlihat mbak-mbak saja. Nampaknya Draken menyadari kalau Mitsuya sedang kabur dari rumah. Itu terlihat saat Karubidon Draken dimakan habis Mitsuya. Lanjut, Draken menyuruh Mitsuya untuk pulang. Draken tahu kalau dari awal Mitsuya cemas akan adik-adiknya. Draken juga berkata, "Kau orang baik Mitsuya, menjadi geng motor tidak cocok untukmu." Mitsuya dan Draken pun berpisah di situ. Lanjut 1 bulan kemudian ya kan, saat itu Mitsuya sedang mencari Draken. Terlihat dari perkataan Mitsuya yang berkata, "Ketemu juga kau, Ryugujiken," sambil menjelaskan kalau dia akan selalu mendukung Draken dan bersiap menjadi geng motor demi menjaga keluarganya. Melihat Mitsuya, Draken sangat kaget dengan penampilannya. Ya, mereka sama-sama mempunyai tato naga terbang dan bentuk rambut yang sama. Nampaknya Mitsuya tidak berpikir serius soal perkataan Draken tentang Karubidon yang sudah dia makan dulu. Nah kan, Draken di situ menjelaskan kalau gambar naga terbang sudah ditukar dengan makanan Karubidon yang Mitsuya makan, yang artinya kan naga terbang resmi menjadi milik Draken. Sepertinya Mitsuya harus merelakan penampilan barunya itu untuk Draken. Hingga akhirnya sampai sekarang tato itu menjadi ciri khas seorang Draken. Sampai sekarang Draken masih mengingat tentang tato naga kembar, karena Mitsuya sampai sekarang juga masih memiliki tato itu.
Tapi ya kan, milik Mitsuya sekarang sudah tertutup oleh rambut. Merelakan tato untuk sahabat yang sudah rela berbagi makanan. Nah, begitulah asal muasal tato naga terbang yang menjadi ciri khas seorang Draken. Bermula dari gambar Mitsuya di dinding, bertukar makanan dengan tato, hingga memiliki tato yang sama di kepala. Oke, cukup sampai di sini ya kan. Terima kasih buat sahabat Spoiler Boy yang sudah menyimak video sampai selesai. Buat kalian yang mau request edisi spesial lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. See you.